Ternyata Nabi pun pernah mengatakan, aku nggak peduli. Dan salah satu bentengnya adalah belajar nggak peduli. Karena nggak peduli terhadap yang toksik, itu sunnah Nabi. Saya teringat dengan curhat Nabi ya ketika beliau pulang dari Taif. Kan di Taif itu Nabi kan dibully kan. Dibilang gila lah, dibilang penyihir lah, kemudian diusir, dilempari batu sampai kening Nabi berdarah. Ketika Nabi pulang dari Taif, Nabi dalam keadaan seharian diusir dan dicela, dicaci maki, dibully, dilempari batu, pengen dibunuh. Ketika Nabi sembunyi di sebuah kebun korma, Nabi curhat sama Allah malamnya, udah selamat dari pengejaran. Nabi bilang gini ya, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ya Allah, kepada Engkaulah aku adukan kelemahanku, betapa hinanya aku diperlakukan oleh manusia. Engkaulah penolong orang-orang yang lemah, Engkaulah penolongku, dan masih banyak lagi kalimat-kalimat yang panjang. Nabi tuh kayak curhat, aku hari ini dilempari batu, aku diginiin, aku digituin. Ada satu kalimat yang menurut saya luar biasa di akhir doa ini atau curhat ini. Kalimatnya gini, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, apapun itu, dilempari batu, dihina, diusir, apapun itu ya Allah, selama Engkau tidak marah kepadaku, maka aku gak peduli. Ternyata Nabi pun pernah mengatakan, aku gak peduli. Dan aku gak pedulinya ini adalah sebuah sunnah Nabi untuk kesehatan mental beliau. Dan dalam ilmu mental health kita mengenal istilah emotional boundaries. Jadi dalam personal boundaries itu ada time boundaries. Islam juga mengajarkan time boundaries. Juga mengajarkan emotional boundaries, batasan emosional. Boundaries, batasan emosional. Apa yang kita perlu take note, apa yang kita perlu nggak take note. Apa yang kita perlu respon, apa yang kita nggak perlu respon. Apa yang kita perlu perhatikan, peduli, apa yang kita nggak perlu peduli dan perhatikan. Itu namanya batasan emosional. Apa yang membuat kita jadi mikir, jadi ngerasa, apa yang membuat kita nggak perlu ngerasa, nggak perlu mikir. Kita harus punya batasan itu. Dan itu salah satu istilahnya adalah belajar nggak peduli. Nggak peduli dengan omongan orang, nggak peduli dengan komen-komen orang, nggak peduli dengan penilaian orang. Kalau itu nggak benar-benar mengganggu dan mengancam keselamatan kita, ya udah nggak usah peduli, kecuali udah mengancam ya. Jadi kita perlu menanggapinya secara juga serius dan proporsional. Tapi kalau nggak mengancam, cuman kayak nggak nyaman aja, paling juga jadi kayak banyak orang yang kemakan omongan itu jadi nggak suka sama kita, tapi nggak mengancam nyawa kita, cuman kayak lebih banyak orang yang jadi nggak suka sama kita. Udah belajar nggak peduli aja. Kalau ada orang nggak suka sama kita gara-gara kemakan omongan seseorang yang dengki, berarti orang ini juga nggak layak jadi circle kita, karena dia nggak bisa menilai baik buruk, terlalu mudah untuk percaya omongan orang lain.